Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Luar biasa penuh gitu. Baik. Tadi Mas Khairuddin sudah sebetulnya menyampaikan banyak gitu ya. Karena beliau memang penerjemahnya gitu. Beliau sudah satu-satunya mungkin yang hafal paragraf demi paragraf gitu. Nah, baik. Saya akan menyampaikan beberapa komentar tambahan gitu ya. Pertama begini, buku ini sangat akademik. Gitu. Ini bukan buku aktivis. Ini bukan buku advokasi. Ini buku akademik. Gitu ya. Jadi si penulis ini bukan beda misalnya dengan seorang aktivis atau seorang yang sedang melakukan advokasi pembelaan untuk petani misalnya gitu. Enggak, ini bukan buku gitu. Ya, atau pembelaan untuk apalah sebuah kata tersebut. Enggak. Penulis ini adalah seorang penulis yang sangat akademis yang kemudian dia menawarkan kerangka analisis berbeda dari yang ada selama ini. Yang tadi mungkin saya sebut oleh Mas Khairuddin sekilas, yaitu ada perbedaan pendekatan. Yang pertama adalah analisis tentang infrastruktur ini menggunakan pendekatan New Institutional Economics, yaitu analisis ekonomi kelembagaan baru gitu. Dan satu lagi adalah yang dia tawarkan dia menggunakan sosiologi politik gitu kira-kira. Nah itu, sehingga dia banyak menghabiskan diskusi di bab kedua, itu cerita tentang itu. Jadi bagaimana New Institutional Economics itu sebagai sebuah pendekatan untuk menganalisis gagal, kata dia gitu. Gagal untuk menangkap beberapa poin penting. Ya. Nah, di situ dia menyebutkan ada 3 poin yang banyak yang kemudian banyak didiskusikan. Pertama adalah tentang hubungan antar pelaku-pelaku di dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Jadi buku ini sebenarnya fokusnya, meskipun judulnya ekonomi politik pembangunan infrastruktur Indonesia, tapi sebenarnya fokusnya jalan tol, gitu ya. Nah, jadi kata si penulis buku ini, analisis yang selama ini dilakukan oleh orang-orang New Institutional Economics itu telah gagal untuk membuka relasi antar pelaku-pelaku di dalam yang di situ melibatkan perburuan rente gitu ya dalam pembangunan jalan tol. Gitu. Itu satu. Kedua, katanya bahwa secara metodologis pendekatan New Institutional Economics yang digunakan itu juga gagal untuk menceritakan pembentukan aturan main di luar aturan main formal gitu. Jadi itu nomor 2 kata dia. Nanti saya ceritakan sedikit tentang New Institutional Economics. Lalu yang ketiga kata dia, pendekatan New Institutional Economics itu telah gagal untuk menjelaskan isu yang terkait dengan lahan. Itu tiga poin utama. Nah, apa sebenarnya New Institutional Economics? Sebenarnya New Institutional Economics adalah satu kelompok baru di dalam ilmu ekonomi yang ini merupakan sintesis antara 2 kelompok yang ekstrim awalnya. Jadi ilmu ekonomi itu yang mainstream didominasi oleh mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik yang kira-kira mereka itu analisnya sangat kuantitatif, analisnya itu berbasis pada model-model matematis, begitu, di mana salah satu asumsi pentingnya adalah bahwa manusia itu rasional. Rasional di situ diartikan 2 hal. Pertama, mereka itu self-interested, mereka selalu mengejar kepentingannya sendiri. Nah, gitu kira-kira bahasa sederhananya. Mereka tidak akan secara sengaja menyakiti dirinya sendiri. Mereka itu kalaupun membantu orang lain itu demi dirinya sendiri, gitu kira-kira gitulah. Nah, sementara yang kedua, asumsi yang kedua yang dimaksud dengan asumsi rasional itu adalah bahwa mereka itu kemudian bisa membuat kalkulasi-kalkulasi yang tepat secara matematis. Sehingga kemudian kalau ilmu ekonomi itu nanti matematikanya banyak banget. Gitu. Jadi kalau anak-anak SMA itu mengira masuk ilmu ekonomi itu hafalan karena IPS. Padahal isinya nanti begitu dia semakin itu nanti matematika semua isinya. Dan matematikanya bukan matematika seperti akuntansi tambah-tambahan, tapi matematika adalah matematika simbol. Gitu. Matematika sebagai simbol atau peta gamma, maksimisasi, minimalisasi, optimisasi, ya itu terkait dengan pengambilan keputusan tadi yang didasarkan pada asumsi rasionalitas itu. Nah, itu kelompok mainstream neoklasik yang sampai sekarang masih mainstream itu. Nah, di sisi lain ada juga ekonom lain yang tidak setuju dengan itu, yang kemudian mereka menganggap bahwa pendekatannya seperti itu terlalu gagal untuk bisa memahami persoalan-persoalan di masyarakat. Lalu kemudian muncullah kelompok namanya Institutional Economics. Nah, Institutional Economics ada 2. Yang pertama namanya Old Institutional Economics. Makanya kemudian di sini ada istilah New Institutional Economics. Nah, yang Old Institutional Economics itu mereka ekonom tetapi banyak menggunakan cara berpikirnya orang ilmu politik dan ilmu sosiologi. Yang Old Institutional Economics itu. Nah,
Kelembagaannya itu cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan yang mungkin bagi orang yang mainstream economics, ini apaan gitu. Karena itu dari ilmu lain. Nah, maka muncul jalan tengah yang kemudian menjadi New Institutional Economics itu. Jadi New Institutional Economics ini semacam sintesis antara kelompok yang menganggap penting kelembagaan, institusional itu konteksnya kelembagaan, menganggap penting peran-peran kelembagaan, bahwa persoalan ekonomi itu nggak bisa dipahami hanya sekedar dari maksimisasi, dari sekadar mengejar apa yang tadi digambarkan dari asumsi rasionalitas itu, tetapi juga mereka dipengaruhi oleh kelembagaan yang ada di sekitar mereka. Nah, tetapi pada waktu yang sama mereka mengikuti tradisinya ekonom, di mana tradisi ekonom itu ya tadi itu mengakui bahwa orang itu punya rasionalitas, orang itu kemudian bisa melakukan kalkulasi, yang kemudian sudut pandang itu sudut pandang sangat individu. Yang itu berbeda dengan sosiologi yang cara pandangnya mungkin tidak terlalu individu, cara pandangnya lebih pada society gitu. Nah, jadi buku ini sekali lagi si penulisnya ini sosiologi, dia mengkritik yang New Institutional Economics. Nah, sebenarnya kritik si penulis buku ini udah tahu, dia menyebutkan itu juga. Jadi sebenarnya New Institutional Economics itu juga jadi gini, di antara tokoh New Institutional Economics itu ada namanya Douglas North, pernah meraih hadiah Nobel bidang ekonomi, gitu ya. Nah, Douglas North itu mengakui bahwa sebenarnya institusi itu macam-macam, baik yang sifatnya formal maupun informal. Yang dimaksud formal itu adalah institusi yang kemudian menjadi undang-undang, gitu ya, peraturan pemerintah, regulasi lah begitu. Ya, itu institusi formal. Yang institusi informal itu ada yang namanya misalnya tradisi, budaya, agama, dan seterusnya. Nah, tokohnya New Institutional Economics itu sebenarnya mengakui bahwa yang namanya institusi itu tidak hanya sekedar institusi formal. Dan ada tokoh lain yang nggak disebutkan di sini, yaitu namanya Oliver Williamson. Itu juga mengatakan bahwa ada 4 level kelembagaan, di mana institusi formal berupa regulasi itu hanyalah level kedua saja. Tapi, ya kira-kira gitu ketemunya dengan buku ini adalah, buku ini mengatakan bahwa orang-orang New Institutional Economics itu yang membahas tentang infrastruktur, hampir semuanya itu nggak cerita tentang kelembagaan yang tadi semuanya itu, mereka fokus hanya pada kelembagaan formal gitu. Jadi orang-orang New Institutional Economics ketika mereka diskusi tentang infrastruktur, mereka fokus pada, mereka kira-kira begini kalau ditanya, mengapa kok sebagian negara itu gagal perekonomiannya, mengapa sebagian negara nggak maju, mengapa sebagian negara nggak bisa bangun infrastruktur, mereka fokus pada lemahnya kelembagaan. Dan yang dimaksud dengan lemahnya kelembagaan itu adalah kelembagaan dalam artian misalnya regulasi itu. Jadi si penulis ini mengatakan bahwa sakjane New Institutional Economics itu nggak gitu, tapi mereka yang menganalisis infrastruktur itu menjadi sangat begitu, sangat kelembagaan, institusi itu institusi formal, dan itulah gagalnya kata dia. Kenapa gagal? Karena faktanya di negara berkembang, institusi-institusi yang berkembang itu bukan semata-mata pada institusi formal, tetapi kemudian justru banyak terjadi pada konteks tata aturan yang sifatnya informal, yang terbentuk di luar institusi formal. Makanya tadi yang nomor 2 kan dia mengatakan itu. Dan ketika ekonom yang New Institutional Economics tadi terlalu fokus pada institusi formal, maka mereka gagal menjelaskan 3 hal tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu pertama adalah relasi-relasi antar pelaku-pelaku ekonomi di sana dan perburuan yang terjadi antara mereka. Yang kedua adalah tadi itu terbentuknya aturan-aturan main informal yang itu di bawah meja, aturan-aturan main hubungan bapak dan anak, aturan-aturan main seperti kasusnya Orde Baru kan bapak dan anak tuh, itu nggak ada undang-undangnya kayak gitu. Di situ yang bermain bukan lagi itu. Lalu misalnya hubungan-hubungan antar pelaku-pelaku politik, ya, nanti diceritakan di situ detailnya gitu. Nah terus kemudian yang ketiga tadi terkait dengan pembebasan lahan. Jadi buku ini sangat akademik, yang intinya adalah menawarkan sebuah pendekatan baru dalam analisis tentang infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan tol. Nah, buku ini kemudian memberikan 3 poin. Ya. Jadi sepanjang pembahasan dari depan ke belakang, di samping ada banyak cerita-cerita yang tadi sifatnya historis gitu, buku ini kemudian memberikan kesimpulan sampai belakang gitu. Kira-kira kesimpulannya nggak jauh-jauh dari 3 hal tadi. 3 hal tadi yang intinya adalah dia mengatakan ada 3 area penting yang sebenarnya bagus dan lebih baik dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik. Gitu ya. Ini saya bacakan. Ada 3 arena. Gitu ya. Pertama adalah keterhubungan di antara kepentingan masyarakat, asosiasi-asosiasi bisnis, dan perburuan renteng. Kedua, ya,
pendekatan sosiologi politik dapat digunakan untuk mengemukakan arti penting proses pembuatan aturan di luar parlemen dalam satu penjelasan yang merentang luas tentang politik infrastruktur. Misalnya saya melakukan proses pembuatan aturan di dalam kementerian berhadapan dengan pembuatan aturan dalam tubuh parlemen. Nah, seterusnya nanti yang dia ceritakan di situ. Dan kemudian yang ketiga sekali lagi tentang pengambil alihan lahan. Nah, penulis buku ini dia cenderung netral. Dia netral dalam artian bahwa dia nggak mengatakan apakah jalan tol itu harus dibangun atau enggak. Dia sama sekali nggak marah itu. Dan kalau saya secara implisit, saya menanggap bahwa dia terhadap pandangan bahwa jalan tol itu diperlukan.